بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu akan kami bacakan surat Luqman dari ayat ke-12 sampai dengan ayat 19. Silakan jamaah menyimak. Silakan para jamaah menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Di sini berhenti ya. Langsung bisa memulai dari kata setelah wasahibhuma ya. Jangan memulai dari fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi berhenti saja. Ya, berhenti. Sampai ya, kemudian lanjutkan saja. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jadi tidak perlu mulai ibtida' idhafinya dari fala tuti'huma, langsung saja dari kata setelah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بارك الله فيكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin dan hadirat, ya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya serta keberkahannya kepada kita semua, serta taufiknya dan juga taufiknya di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh, di dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dan kita meyakini, ya, untuk kita meyakini bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan, ya, nikmat karunia, ya, nikmat tersebut kepada kita di dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah, dalam talabul ilmi, dalam beramal, ya, itu semuanya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya. Dan tidak banyak, ya, yang menyadari akan hal itu. Tidak sedikit pula orang, bahkan mungkin terkadang kita menggunakan nikmat yang Allah karuniakan untuk bermaksiat kepadanya. Padahal kalau kita menyadari bahwa nikmat tersebut itu sejatinya Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Tidak sedikit pula orang yang mengganti, ya, nikmat yang Allah berikan, ya, justru dibalas dengan kekufuran. Ya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di pertemuan yang ketiga ini atau keempat. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kajian kita ini sudah berapa? 2 pekan sekali di pekan ganjil. Qadarullah banyak liburnya ya. Dari sejak mulai bulan Syawal ya. Bulannya walimah. Syawal itu ada yang bilang syahrul walimah. Itu dipaksakan ya. Ya, Syawal syahrul walimah. Dan memang banyak orang mengadakan walimah di bulan Syawal gitu ya. Ya, karena banyak yang mengadakan walimah di bulan Syawal, akhirnya kajiannya apa? Banyak liburnya. Bukan itu sebenarnya. Ya qadarullah pas ya. Baru kita mulai beberapa kali pertemuan, alhamdulillah. Idul Adha ya. Ya, bulan Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah ya. Ada bulan haji. Alhamdulillah kita sudah yang masih di bulan Dzulhijjah ya. Tanggal berapa sekarang? 20 ya, 21 apa 20 ya? 20 Dzulhijjah. Ya. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat mempelajari Al-Qur'an. Nikmat menuntut ilmu. Yang tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita ingkari. Ya, seakan-akan kita tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Karena sejatinya bukan waktunya yang tidak ada. Terkadang kita yang tidak menyempatkan diri kita untuk mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu. Ya. Bukan karena kita sibuk, tetapi bisa barangkali karena kita disibukkan. Ya. Seperti orang yang kerja siang malam, itu kata seorang tokoh ya pengusaha, itu dia kerja atau dikerjain gitu ya. Ya sama, kita ini sibuk atau disibukkan. Ya antara itu ya. Ya. Kalau memang kesibukan kita tidak melalaikan apa yang menjadi kewajiban syar'i, kewajiban ya wajib syar'i, ada fardu ain kita dalam menuntut ilmu, maka insyaallah kesibukan itu adalah kesibukan yang mendatangkan kebaikan insyaallah. Ya. Semoga kita senantiasa disibukkan dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sebaliknya disibukkan dalam kemaksiatan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat mempelajari Al-Qur'an, nikmat talabul ilm syar'i, menuntut ilmu syar'i, itu adalah nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Yang terkadang kita sebagai seorang muslim yang statusnya muslim dari lahir gitu ya, tidak menyadari akan besarnya, agungnya nikmat tersebut. Ya karena kita barangkali terlahir dalam keadaan muslim, sehingga nikmat iman dan Islam itu besarnya atau agungnya nikmat tersebut tidak bisa kita rasakan. Termasuk nikmatnya menuntut ilmu. Maka perlu bagi kita untuk menyadari ya akan hal ini supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat tersebut. Karena kalau nikmat tidak disyukuri, bagi Allah sangat mudah untuk mencabut nikmat tersebut ya dari kita, naudzubillah min dzalik. Allah. Baik. Ya, kita mempelajari kisah-kisah teladan ya. Atau kita mempelajari faidah ya dari kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Badr ini ya, kita berusaha untuk mengambil hikmah, pelajaran, faidah ya dari kisah Luqman Al-Hakim yang tentunya ini sangat berharga bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak
mengharamkan hikmah dan faidah dari ya kisah beliau ya, yang sangat inspiratif gitu. Ya, hikmah itu sendiri asal pada dasarnya artinya apa? Ada kesesuaian dengan apa? Kebenaran. Hikmah itu ada kesesuaian dengan kebenaran. Jadi hukum asalnya hikmah itu sebenarnya ada kesesuaian dengan apa namanya? Kebenaran. Jadi kalau seseorang bijak ya, dikatakan hakim ya, itu karena dia ya, melakukan sesuatu yang benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut apa? Dengan hikmah ya. Jadi makna daripada hikmah itu juga bisa diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang yang memiliki hikmah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam memberikan hikmah ini kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Bukan kepada orang yang menginginkan. Kadang orang menginginkan, ingin menjadi seorang yang bijak, yang hikmah, tapi Allah tidak memberikan hikmah tersebut. Jadi hikmah itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata. Termasuk Luqman sendiri adalah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bijak ya, dzu hikmah. Makanya disebut dengan al-hakim. Nah, kata Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberi hikmah, al-hikmah, maka dia pada dasarnya telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi pemiliknya itu memiliki akal yang terbimbing, memiliki pemikiran yang lurus, sehingga sampai disebut sebagai apa? Al-Hakim, seorang yang bijaksana. Ya, sebagaimana Luqman Al-Hakim diberi julukan apa? Al-Hakim. Ya, dengan berbagai macam makna yang terkandung di dalam hikmah, kata hikmah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya. Hikmah dalam arti benar, lurus, ya, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Atau tadi apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana layaknya, ya, berbicara sesuai dengan situasi dan kondisinya, ya. Termasuk hikmah dalam arti memiliki pemahaman yang benar, yang lurus, memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, memahami sesuatu dengan pemahaman yang benar, yang bagus, itu juga disebut dengan apa? Hikmah. Ya, dan seterusnya. Ya, itu semua menunjukkan bahwa ya, hikmah ini mengandung makna yang begitu luas dan mendalam. Ya, makna yang begitu luas dan mendalam. Berbagai penjelasan para ulama yang menyebutkan makna hikmah itu menunjukkan bahwa hikmah itu memiliki makna yang begitu luas dan mendalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke faedah yang ketiga ya. Al-faidatu tsalitsah. Ya, kita akan fokus berbicara tentang masalah syukrun nikmah. Ya. Urgensi mensyukuri nikmat Allah dan betapa agungnya atau betapa besarnya pengaruh syukur ini ya di dalam mempertahankan, atau betapa besar pengaruhnya syukur ini terhadap kelanggengan gitu ya, nikmat tersebut. Betapa besar pengaruhnya syukrun nikmah
ya, mensyukuri nikmat Allah itu berpengaruh terhadap perkembangan, ya, nama, ya, tumbuh kembangnya, ya, dan bertambahnya nikmat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah memberikan hikmah itu kepada Luqman. Apa itu? Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Jadi bentuk hikmahnya apa? Dalam bentuk apa? Syukur nikmah. Bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah. Ya. Yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah. Itu merupakan bentuk kebijaksanaan atau hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Yang pertama apa? Mensyukuri nikmat Allah jemaah. Yang di sini dikatakan apa? Ahamiyatu syukri ni'matillah wa 'azimi atharihi fi baqa'in ni'mah wa dawamiha wa nama'iha wa ziyadatiha. Ya. Betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah dan betapa besarnya syukur itu berpengaruh di dalam kelanggengan, dawam, ya, kelanggengan, dalam menetapkan nikmat tersebut, melanggengkan nikmat tersebut, menumbuh kembangkan nikmat tersebut, dan, ya, memperbanyak nikmat tersebut. Wan ni'matu idza syukirat qarrat. Suatu nikmat itu jika apabila itu disyukuri, maka dia akan menetap, akan langgeng, gitu ya. Wa idza kufirat farrat. Dan apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka dia akan pergi, ya, akan lenyap, gitu, akan hilang. Di sini kita mengambil faedah apa? Nikmat itu kalau disyukuri akan menetap dan bertambah tentunya, ya. Nikmat itu kalau la in syakartum la azidannakum, betul? La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul di sini nikmat itu idza syukirat qarrat. Nikmat itu apabila disyukuri maka dia akan menetap, tidak akan lenyap. Sebaliknya kalau apabila nikmat itu dikufuri, diingkari, maka nikmat itu akan pergi, lenyap. Walihada yusammi ba'dul ulama asy-syukr al-hafiz. Oleh karena itu sebagian ulama menamai asy-syukr, ya, syukur itu sebagai al-hafiz, sebagai al-jalib. Al-hafiz itu artinya yang menjaga. Al-jalib itu artinya yang menarik, ya. Dinamakan al-hafiz li'annahu yahfazun ni'am al-mawjudah, ya. Jadi sebagian ulama menamai syukur itu sebagai al-hafiz, yang menjaga, karena rasa syukur itu, mensyukuri nikmat Allah itu, mensyukuri nikmat itu akan menjaga kenikmatan yang ada, ya, akan menjaga kenikmatan yang ada. Dan dinamakan al-jalib, kata sebagian ulama, syukur itu juga dinamakan dengan al-jalib, yang menarik. Artinya menarik kenikmatan yang hilang, ya, mendatangkan kenikmatan yang hilang. Jadi syukur itu disebut dengan al-jalib, yang menarik, karena dia menarik atau mendatangkan apa? Kenikmatan yang tidak ada, sebelumnya tidak ada, ya. Ini sebagian ulama menamai asyukur, syukur itu apa? Sampai al-hafiz dan al-jalib. Al-hafiz artinya apa jemaah?
yang menjaga. Artinya menjaga apa? Nikmat yang ada. Ya. Al-jalib yang artinya menarik. Ya. Menarik apa? Nikmat yang belum ada atau yang hilang sebelumnya. Makanya disebut dengan al-jalib. Ya, yajlibun ni'am al-mafqudah. Ya, menarik nikmat-nikmat yang hilang atau yang tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi sebagaimana yang kami sebutkan surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sungguh jika kalian itu bersyukur, la in syakartum, sungguh jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Dan di ayat 12 dari surat Luqman ini juga Allah berfirman apa? Walaqad ataina Luqman al-hikmata apa? Anishkur lillah. Allah juga di sini berfirman anishkur lillah, yang artinya bersyukurlah kau kepada Allah. Apa maksudnya? Ay ala ni'matihi 'alaika wa mannihi wa ikramihi. Bersyukurlah atas kenikmatan, ya, karunia, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Wa min ikramihi subhanahu wa ta'ala li hadzal 'abdi salih an ataahu Allahul hikmata wa wafaqahu lil ilmi nafi' wal 'amali salih. Perhatikan. Jadi di antara bentuk apa? Ikram, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang saleh ini, maksudnya siapa? Luqman Al-Hakim, ya. Apa? Yaitu dengan memberikan kepadanya al-hikmah dan memberikan kepadanya apa? Taufiq wa wafaqahu. Dan Allah memberikan taufik kepadanya, ya, untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk dapat beramal saleh. Ya. Jadi di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman Al-Hakim yang di sini disebut apa? Al-'abdu salih, ya. Hamba yang saleh. Kan ada khilaf ya antara beliau ini nabi atau hamba yang saleh. Ya, di sini menunjukkan bahwa beliau adalah hamba yang saleh yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kedermawanannya al-hikmah dan juga diberikan kepadanya taufik untuk meraih amal, ya, untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk beramal saleh. Ya. Wa fi hadza dalalatun anna al-'abda idza wuffiqa lil 'ilmi wal 'amal wal khair fa 'alayhi an yakuna da'iman wa abadan syakiran lillahi subhanahu wa ta'ala mu'tarifan bi ni'matillahi 'alaihi wa fadlihi wa hidayatihi wa taufiqihi. Jadi ayat ini, ya, anishkurillah, ya, menunjukkan kepada kita bahwa seseorang, ya, seorang hamba, gitu ya, apabila diberikan taufik untuk meraih ilmu, untuk dapat beramal, ya, untuk mendapatkan kebaikan, ya, maka wajib atas dirinya untuk senantiasa dan selama-lamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk senantiasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tarifan bi ni'matillahi 'alaihi wa fadlihi wa hidayatihi wa taufiqihi. Ya, sebagai bentuk pengakuan, ya, dalam rangka mengakui, ya, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya,
menyadarinya bahwa itu adalah karunia-Nya, ya, petunjuknya serta taufiknya, gitu ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di faedah yang ketiga ini, ya, muallif menjelaskan bahwa, ya, bersyukur itu penting. Bersyukur itu wajib, ya, bukan lagi sebagai pilihan. Jadi kita sebenarnya tidak diberikan pilihan bersyukur atau kufur. Nah, coba perhatikan ayatnya, anishkur lillah, menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman Al-Hakim yang itu merupakan bentuk hikmahnya. Itu adalah hikmah yang Allah anugerahkan kepada Luqman. Apa? Menunjukkan bahwa bersyukur itu merupakan kewajiban. Ya. Sebaliknya, kufur itu adalah larangan. Ya. Ini tambahan faedah dari kami bahwa bersyukur itu adalah merupakan kewajiban. Kewajiban yang sudah seharusnya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Maka tidak selayaknya seorang hamba itu kufur. Tidak layak yang seseorang itu hamba Allah kemudian dia mengingkari nikmatnya. Ngapunten Abu Mirza ini jenengan putranya ada di dalam ya. Bisa minta tolong, mungkin barangkali itu anak saya yang main pingpong disuruh masuk, atau semuanya deh ya, anak-anak ikut ngaji ke dalam. Iya, waktunya ngaji, nanti habis sisa bisa pingpong sama saya kalau berani. Kalau berani ngalahin saya nggak apa-apa nanti, jangan sekarang ya. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu merupakan kewajiban yang sudah selayaknya seorang hamba itu bersyukur. Kalau dia adalah hamba yang saleh, maka dia sudah selayaknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui, menyadari bahwa ya tadi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk kita syukuri. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang bisa mensyukuri? Gitu ya. Bagaimana seorang itu bisa mensyukuri nikmat Allah kalau dia sendiri tidak menyadari kalau nikmat itu datang dari Allah? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak mengakui nikmat dari Allah dia bersyukur, ya kan? Jadi butuh pengakuan. Seorang itu butuh menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia bersyukur dia butuh apa? Pengakuan. Dia butuh mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ya memahami bahwa iya, syukur itu sudah merupakan kewajiban. Syukur itu merupakan kewajiban yang memang sudah selayaknya seorang hamba yang saleh dia bersyukur kepada Allah. Lain halnya kalau hamba itu taleh. Ya, taleh ini lawannya saleh. Kalau hamba itu taleh, ya, jangankan mensyukuri nikmat Allah, dia pun tidak akan menyadari, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ya, dia mengira bahwa kenikmatan yang ada itu datangnya dari kehebatannya, dari kecerdasannya, dari apa? Strateginya, dari apanya dan seterusnya. Ya, sebagaimana kata sebagian motivator gitu kan ya. Nggih, Pak Eno nggih. Ya. Begitu. Eno motivator gitu. Atau sering dimotivasi begitu Pak ya. Hebat. Sehat-sehat juga harus jitu gitu ya. Lupa bahwa yang ya, ada yang ya strateginya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau nikmat Allah banyak gitu ya.
Itu perlu disadari bahwa yang berikan nikmat itu siapa? Jemaah, Allah. Bukan semata-mata karena usahanya, kehebatannya, strateginya yang jitu dan lain sebagainya, bukan. Yaitu sebagai bentuk apa? Ikhtiar, begitu nggih? Ya, tawakal. Ya. Kan orang tawakal bukan pasrah, ya, bongkoan atau ya, enggak, kan ada ikhtiar. Ya, sebagaimana burung dia harus keluar dari sangkarnya. Gitu. Nah, kita sebatas itu. Sebatas kemampuan atau kapasitas yang Allah titipkan atas diri kita. Ya, kita keluar sebatas. Tapi jangan menggantungkan sepenuhnya bahwa nikmat itu datang karena apa? Usaha kita. Bukan. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ya, kadang ada kata seorang salaf, aku tidak pernah khawatir akan rezeki setelah aku mengetahui ayat apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku tidak pernah galau, ya. Aku tidak pernah risau akan rezekiku. Karena kata Allah dalam ayat tadi apa? Kamilah yang membagi rezeki itu, bukan kita. Ya. Masing-masing sudah Allah bagi. Kenapa kita harus apa? Galau, ya. Kenapa kita harus iri kalau umpamanya, ya, orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melebar dan panjang, kita lanjutkan faedah yang keempat. Apa faedah yang keempat jemaah? Al-faedatul rabi'ah, inna syukran ni'mah yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Faedah yang keempat, bahwa sesungguhnya yang namanya mensyukuri nikmat itu dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Ya, jadi mensyukuri nikmat itu bukan hanya sekedar mengucapkan tadi apa? Alhamdulillah, tidak. Ya, jadi mensyukuri nikmat Allah itu hanya bisa, ya, atau kita disebut, ya, disebut mensyukuri nikmat Allah kalau kita sudah melibatkan hati, lisan dan anggota tubuh kita. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa, jemaah? Dengan hati, dengan lisan, dengan, ya. Dan ketiganya memang harus dipadukan, ya. Dan ketiganya itu terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah. Ya. Ketiganya, ya, ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah, ini bersyukurlah kepada Allah. Ini sekali lagi faedah yang keempat apa? Mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati, ya, artinya apa? Ada pengakuan tadi, ya, karena tidak cukup orang mensyukuri nikmat itu tapi hatinya ingkar, nggak mungkin. Dengan hatinya artinya dengan mengakui nikmat tersebut, ya, bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisannya, dengan ucapan yang menunjukkan rasa syukur, seperti ucapan apa? Hamdalah, alhamdulillah. Dan juga dengan apa? Anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita gunakan dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam amal saleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wa man utiyal hikmata wal ilma nafi' wal amal saleh. Perhatikan, barang siapa yang diberikan hikmah, ya, wal ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat, wal amal saleh dan amal saleh, fa syukru dzalika yakunu bil qalbihi, ya. Cara mensyukuri nikmat tersebut dengan hatinya itu adalah dengan pengakuan, ya, i'tirafan bi ni'matil mun'im subhanahu wa ta'ala, ya, menyadari atau mengakui, ya, nikmat tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im. Al-Mun'im itu artinya yang maha memberi nikmat. Wa yakunu bil lisani thana'an 'ala Allah wa hamdan wa syukra. Kemudian itu diiringi dengan apa?
lisan, ya, dengan hati pengakuan, lisan dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memujinya, ya, serta mensyukurinya. Wa yakunu bil jawarih, dan bersyukur, ya, dengan anggota tubuh, ya. Maksudnya apa? Isti'malan lin ni'mati fi ta'atillah jalla wa ala. Ya, anggota tubuhnya mempergunakan nikmat itu dalam ketaatan kepadanya. Jadi mensyukur nikmat dengan anggota tubuh itu apa? Mempergunakan anggota tubuh tersebut dalam rangka ketaatan kepadanya. Itu mensyukuri dengan anggota tubuh. Di sini ada ayat di dalam surat apa ini? Saba ayat 13, ya. Allah berfirman apa? I'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Ya, beramalah kalian keluarga Dawud, ya, dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Coba perhatikan ayatnya, ya. I'malu. Artinya apa jemaah? Beramallah. Ya. I'malu ala Dawud syukran, sebagai bentuk rasa syukur. Jadi ini di sini dikaitkan antara amal dan syukur. Menunjukkan bahwa ya ini rasa syukur itu tidak akan terpenuhi kecuali dengan apa? Beramal. Tidak cukup hanya dengan pengakuan hati, tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, tapi juga harus apa? Dibuktikan dengan amalan anggota tubuh. I'malu ala Dawud syukra fa ya'malu al-'abdu as-salihat wa yahrisu 'ala at-ta'at wa 'ala sarfi hadhihi an-ni'mah fi sabiliha wa tariqiha alladhi amarahu Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Jadi seorang hamba itu, ya, seharusnya mengerjakan amal saleh, ya, bersungguh-sungguh, ya, di dalam melaksanakan ketaatan, ya, dan membelanjakan atau artinya menggunakan, ya, nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Baik. Sebelum kita pindah ke faedah yang kelima, ya, silakan muadzin siap-siap kumandangan azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan untuk bab syukur. Silakan. Barakallahu. Walaupun jumlah mereka itu sedikit, ya, karena memang, ya, orang yang pandai bersyukur itu pilihan, ya, makanya jumlahnya apa? Sedikit. Biasanya orang terpilih itu kan lebih sedikit daripada banyak orang. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, menyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa itu? Saba tadi, ya. Ya, i'malu ala Dawud syukra, lanjutannya apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Ya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Tadi di faedah keempat surat Saba ayat 13 itu Allah menyebutkan apa? I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Ayat itu ditutup dengan apa? Firman Allah, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, karena memang orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Semoga kita semua dijadikan termasuk golongan orang yang sedikit tadi. Maksudnya yang pandai apa? Bersyukur. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan 1-2 faedah lagi insyaallah. Ya. Inna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu syukru syakirin wa la yadurruhu kufrul kafirin. Masyaallah. Jamaah sekalian, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang agung kepada Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia agar bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang telah diterimanya, yang dengan kesyukuran itu Allah, ya, akan memberikan keberkahan, Allah akan berikan tambahan kebaikan, ya, pada kenikmatan tersebut,
dan Allah memberikan tambahan karunia-Nya kepadanya lebih banyak lagi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada Luqman Al-Hakim dan juga kepada kita, ya, bahwa apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yanfa'u syukru syakirin. Ya. Bahwa syukurnya orang-orang yang bersyukur, ya, itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya itu tidak akan kembali kepada Allah. Wala yadurruhu kufrul kafirin, dan sama sekali tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala kalau hamba-hambanya itu kufur. Kekufuran hambanya itu sama sekali tidak memudaratkan Allah. Ya. Jadi jangan dianggap kalau tidak ada hambanya yang bersyukur itu akan memudaratkan, akan membahayakan Allah. Tidak. Allah sama sekali, ya, Maha suci dari hal yang demikian, gitu ya. Jangan kita anggap seperti apa? Kita manusia, kalau kita berbuat baik, kemudian kalau orang tidak membalas kebaikan kita, ya, kita akan dirugikan, gitu ya. Akan dirugikan. Ya, kalau orang mengingkari kebaikan kita, ya, umpamanya orang tua berbuat baik kepada anaknya, anaknya nggak tahu diri, sudah dibaikin, ya, malah apa? Diingkari kebaikannya, dibalas dengan apa? Kedurhakaan. Gitu. Kita sebagai orang tua akan merasa apa? Dirugikan, gitu. Sudah disekolahkan jauh-jauh, disekolahkan mahal-mahal, ya, atau apalah, ya, dipilihkan sekolah yang terbaik. Ujung-ujungnya apa? Anak itu apa? Durhaka, gitu. Membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita akan merasa apa, jemaah? Kalau kita sebagai manusia akan merasa dirugikan, ya kan? Akan merasa dirugikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, jangan samakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak merugikan orang-orang yang kufur tersebut. Ya. Jadi di sini faedah yang kelima ini, bahwa syukurnya orang-orang yang bersyukur itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kufurnya orang-orang yang kafir itu juga, atau yang mengingkari nikmat Allah, itu sama sekali juga tidak dapat memudaratkan atau merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lanjutan dari firman Allah, anishkur lillah, apa? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ya. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Bersyukurlah kepada Allah barang siapa, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia, ya, telah bersyukur atas dirinya. Ya. Pada dasarnya syukurnya itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya, jemaah. Ya. Itu maksudnya apa? Barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha ghani, maha apa? Kaya, hamid, maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kepada kita bahwa syukurnya orang-orang yang bersyukur itu manfaatnya tidak akan kembali kepada Allah, justru manfaatnya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana kufurnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, itu mudaratnya
tidak akan kembali kepada Allah, justru akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, justru akibatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa butuh, ya, akan syukur kita. Karena dia apa? Kalaupun ada hamba yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha terpuji. Jadi sama sekali kalau ada orang yang kafir, ya, itu merugikan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah maha terpuji. Allah maha apa? Maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Terpuji dari apa yang ditentukan olehnya, terpuji dari apa yang Allah tetapkan, ya, atas dirinya. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Fallahu jalla wa ala la yanfa'uhu syukru man syakar wa la yadurruhu kufru man kafar wa la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak dapat memberikan manfaat kepadanya syukurnya orang yang syukur, dan tidak akan dapat memudaratkannya, membahayakannya kufurnya orang yang kufur. Wala tanfa'u ta'atum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima manfaat dari ketaatan orang yang berbuat ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendapatkan bahaya, ya, dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa atau bermaksiat. Wa ta'ammal hadza fi qouli subhanahu wa ta'ala fil hadits al-qudsi min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Perhatikanlah hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu jemaah firman Allah juga, ya, tapi dia bukan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu apa jemaah? Karena belajar mustalah hadis ada istilah hadis qudsi. Jadi Al-Qur'an dan hadis qudsi itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala lafzan wa ma'nan, ya, baik itu secara lafaznya maupun maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis qudsi firman Allah dalam apa? Bentuk maknanya saja, adapun lafaznya dari Rasulullah SAW. Wallahu alam. Itu sekilas tentang apa itu hadis qudsi, apa perbedaannya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan akan hal itu panjang lebar, ya. Tidak hanya dari sisi itu saja. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim, ya ibadi, mana ini? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang paling akhir di antara kalian, ya, wa insakum wa jinnakum, baik itu dari kalangan manusianya maupun dari kalangan jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Insyaallah semuanya satu padu, atau semuanya menjadi orang, ya, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, hatinya paling bertakwa, ya, maka itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ma zada fi mulki syai'an. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai paling akhir dari kalian, baik itu dari kalangan manusianya maupun jinnya, semuanya menjadi orang yang paling fajir, paling berdosa di antara kalian, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat mengurangi sedikit pun, tidak dapat mengurangi sedikit pun kekuasaanku, ya. Jadi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak berkurang dengan dosa, ya, kalian. Oleh karena itu, ya, fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'u ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa, gitu ya. Bahwa ketaatan orang yang taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbuatan dosa orang yang berbuat maksiat itu sama sekali tidak dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk, man ihtada, barang siapa yang melakukan amalan sesuai dengan petunjuk, gitu ya, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya, ya, pada dasarnya dia itu berbuat itu demi, ya, keselamatan dia sendiri, gitu ya. Gitu ya. Yahtadi li nafsi. Wa man dhalla, sebaliknya, barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia tersesat, ya, untuk dirinya sendiri, atau kerugiannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Amma Allah Jalla wa Ala fahuwa ghaniyyun hamid, ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu zat yang maha ghani, yang maha kaya, al-hamid, yang maha apa tadi? Terpuji. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyyun hamid, di dalam surat Fatir ayat 15 sampai dengan 16, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu fuqara. Apa artinya fuqara? Fuqara ilallah, benar-benar membutuhkan Allah, butuh kepada Allah, ya. Makanya orang disebut fakir itu karena apa? Dia benar-benar membutuhkan, ya. Ya, memiliki kebutuhan yang tidak bisa dicukupi, itu fakir, ya. Antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian itu sebenarnya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, kalau di ayat ini apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu dialah zat yang maha ghani, yang maha kaya dan maha hamid, terpuji. Jadi kalau di surat Luqman tadi apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dalam bentuk nakirah, ghaniyyun hamid. Lalu di surat Fatir ini apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dalam bentuk ma'rifah. Ya. Ini ada faedahnya sendiri, ya. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bagi Allah sangatlah mudah, ya, untuk, ya, jika Dia berkehendak, kata Allah, ya, maksudnya jika Allah itu berkehendak, maka Ia akan memusnahkan kalian dan akan mendatangkan apa? Makhluk yang baru. Jadi bagi Allah sangat mudah, ya. Kalau hambanya tidak mau bersyukur, bagi Allah mudah untuk melenyapkan kaum, ya. Sebagaimana, ya, kaum terdahulu, kalau mereka itu ingkar, membangkang, ya, tidak mau beriman kepada Allah, bagi Allah sangat mudah untuk melenyapkan mereka. Iyyasha yudhibkum. Sebagaimana kalian juga sama.
kalau kita ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah mudah untuk melenyapkan kita. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan bagi Allah pun sangat mudah untuk mendatangkan makhluk yang baru, kaum yang baru yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi faedah yang kelima ini apa jamaah? Syukurnya orang yang bersyukur sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, sebagaimana kufurnya orang yang kufur itu sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Satu lagi faedah yang keenam jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu sadisah, ya dengannya nanti kita tutup ya. Inna syukral 'abdi li ni'matillahi 'aidun atharuhu wa naf'uhu 'ala al-'abdi nafsi. Sesungguhnya pengaruh atau athar itu dampak gitu ya, dampak positif daripada syukrul abdi li ni'matillah. Syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dampak positifnya akan kembali ya, aidun, kembali kepada hamba itu sendiri. Manfaatnya itu justru yang akan merasakan siapa? Hamba itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya. Ya, fal 'abdu idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, seorang hamba itu apabila bersyukur, maka dampak positif ya daripada rasa syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Fa fid dunya thabatan lin ni'mati wa dawaman laha. Di dunia ya, dengan ditetapkan nikmat tersebut, dilanggengkan nikmat tersebut ya, dan juga dapat wajalban lin ni'amil ukhra, dan akan dapat menarik, mendatangkan nikmat-nikmat lainnya. Wa fil akhirati ajran wa mathubatan wa husna aqibatin. Dan di akhirat nanti ya, pahalanya, ganjarannya ya, dan akhir kesudahan yang baik yang akan dirasakan oleh hamba tersebut. Fal 'abdu idza syakara 'ada syukruhu 'alaihi wa intafa'a huwa bihi. Seorang hamba itu apabila bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya, dan dia akan merasakan manfaat darinya. Wa min dzalika qaulu ta'ala tadi di surat Al-Isra, dan di antaranya firman Allah apa? Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Itu sama ya, apa korelasinya? Wa in kana al-'abdu wal 'iyadzu billah kafiran 'ada kufruhu wa balan 'alaihi wa hasratan wa nadamatan fid dunya wal akhirah. Sebaliknya ya, sebaliknya jika seorang hamba itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sikap atau sifat mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Ya, jikalau hamba itu tidak mau bersyukur, dia mengingkari nikmat Allah, maka perbuatannya atau kelakuannya itu sama sekali ya tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala, dan justru ya kelakuannya atau perbuatannya tersebut akan menjadi kerugian tersendiri, hasratan, dan akan menjadi penyesalan tersendiri, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wa hadza maqamun yanbaghi 'alal 'abdi an ya'iyahu annahu huwal muhtaju ila syukrillah. Wa amma Allah jalla wa ala fa innahu ghaniyun an syukrihi. Di dalam hal ini ya, ini seharusnya yang patut untuk disadari ya.
sebagai seorang hamba kita patut menyadari bahwa kitalah yang butuh akan syukur nikmat ini. Kalau tadi di awal kami sampaikan apa? Mensyukuri nikmat Allah itu sudah merupakan kewajiban. Berarti di sini di faedah ini, di faedah ke-6 ini kita mengambil kesimpulan bahwa mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu merupakan sebuah kebutuhan. Karena kita membutuhkan syukur. Kita membutuhkan syukurullah, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan syukur kita. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya kan? Allah maha terpuji. Maka sama sekali tidak butuh akan syukur kita. Justru kitalah yang butuh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Demikian ya, sampai faedah yang ke-6, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan kita dapat mengajarkan ya faedah ini dari kisah Luqman Al-Hakim kepada orang-orang sekeliling kita yang kita sayangi. Ya. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.